Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini hari Sabtu di akhir pekan. Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan tetap cinta Tuhan. Luar biasa ya. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025. Nah, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian yaitu rahasia hidup tangguh. Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di kota New York dan New York dikenal sebagai the city never sleep, kota yang tidak pernah tidur ya. Meskipun tinggal di kota yang tidak pernah tidur, saya dan keluarga tidur secara teratur. Semuanya bergerak dengan cepat di kota ini. Orang berjalan juga jalannya cepat banget Bapak Ibu sekalian. Jadwal begitu padat, tekanan begitu tinggi, dan persaingan sangat tajam. Tapi justru di tengah-tengah hiruk pikuk inilah Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita dan Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang ada di state lain dan juga mungkin di Indonesia, yang ada di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak gampang menyerah di tengah-tengah kesibukan ini. Nah, ada sebuah video yang cukup viral yaitu tentang seorang barista yang mana setiap pagi dia berangkat ke tempat kerjanya ya. Ini peristiwa terjadi di kota New York. Baik itu musim panas, musim hujan, musim dingin, musim salju, dan juga musim macet yang nggak ada habis-habisnya, barista ini tetap berangkat kerja. Waktu ditanya kenapa masih kerja dengan penuh semangat seperti ini, maka barista ini menjawab dengan simple, ya karena hidup ini harus tetap berjalan dan orang-orang butuh kopi katanya ya. Nah, dunia menghargai yang namanya ketangguhan. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa ketangguhan orang percaya bukan hanya soal kerja keras, tapi ketangguhan orang percaya yaitu tetap melekat kepada Tuhan hatinya di tengah-tengah kesibukan dunia ini. Tangguh, yang disebut tangguh Bapak Ibu sekalian bukan berarti tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tapi yang disebut dengan tangguh adalah tidak pernah menyerah, never give up. Tangguh bukan berarti tidak pernah menangis, tapi yang namanya tangguh tidak berhenti berjalan meskipun sedang menangis. Tangguh adalah tetap berdiri di tengah badai, tetap beriman saat tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan tetap mengasihi Tuhan dan sesama meskipun hati sedang bete dan bahkan ketika hati sedang terluka, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama mari kita lihat bagaimana rahasia hidup tangguh. Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Tuhan Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, rahasia hidup tangguh yaitu kita harus menjadi orang yang tangguh di dalam rutinitas yang padat dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa. 2, 3, berdoa. Tuhan Yesus sendiri hidup dalam pelayanan yang sangat padat Bapak Ibu sekalian ya. Selain sebagai seorang profesional yaitu tukang kayu, nah di tengah-tengah kepadatan acaranya
maka Tuhan Yesus selalu dengan sengaja, ya, selalu dengan sengaja mencari waktu, meluangkan waktu untuk menyendiri bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus punya quality time secara pribadi dengan Bapaknya, yaitu Tuhan Allah semesta alam ini. Nah, sebagai orang yang percaya, rutinitas kita itu bisa menguras tenaga dan juga iman. Tapi orang yang tangguh tahu caranya recharge, tahu caranya ngisi lagi, yaitu dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan mengalami yang namanya jenuh, atau orang-orang di New York bilang burn out. Alkitab pernah bercerita tentang seorang nabi yang hebat, yaitu Nabi Elia. Bagaimana dia melayani Tuhan sedemikian rupa, bahkan telah membunuh 450 nabi Baal, ya. Di tengah-tengah capeknya ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Elia kemudian frustrasi ketika mendengar ancaman daripada Isabel dan dia ingin cepat mati. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama bagaimana rahasia hidup tangguh, yaitu biarlah kita memiliki waktu yang berkualitas dengan cara sengaja untuk memiliki waktu berdoa secara pribadi. Ya, selain kita ikut acara doa fajar ini bersama-sama, tapi mari Bapak Ibu sekalian milikilah waktu intim secara pribadi dengan Tuhan, barang mungkin 10, 15, atau 30 menit dalam sehari. Itu paling sedikitnya. Jangan tunggu sampai kita bilang begini, punya waktu senggang, ya. Tapi kita yang harus menciptakan dengan sengaja waktu itu, ya. Bagi para ibu rumah tangga yang sibuk, ya, mungkin untuk melayani suami dan keluarganya, mungkin bisa bangun 30 menit lebih awal untuk berdoa. Dalam perjalanan naik kereta beberapa kali di pagi hari, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini dikenal dengan kereta bawah tanahnya di New York yang disebut dengan subway sebagai transportasi yang paling umum, Bapak Ibu sekalian. Seringkali saya melihat, ya, di pagi-pagi buta itu orang-orang mengeluarkan Alkitabnya, Alkitab kertas itu, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian mulai membacanya. Wow, saya senang sekali. Ada ibu-ibu, juga ada bapak-bapak yang pakai jas, yang pakai dasi, ya. Corrie ten Boom, dia seorang yang cinta Tuhan, dia berkata, jika kita terlalu sibuk untuk berdoa, berarti kita itu lebih sibuk daripada Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, rahasia hidup tangguh. Mari kita lihat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, kata Rasul Paulus, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, orang yang tangguh, maka mereka siap untuk menghadapi yang namanya tekanan, dan dia tidak melarikan diri dari tekanan. Ayat ini menceritakan bagaimana seorang rasul yang bernama Paulus, ya, hidupnya itu semestinya waktu dijepit dia bisa mengalami kehancuran, kebinasaan. Bayangkan, dia ditindas, dianiaya, Bapak Ibu sekalian, mengalami berbagai macam-macam penganiayaan, himpitan, intimidasi yang begitu berat karena menceritakan atau karena nginjilin, Bapak Ibu sekalian, menceritakan kabar baik di dalam Yesus, ya. Tapi yang luar biasa, Paulus itu, Bapak Ibu sekalian, tetap tangguh.
tetap tangguh. Seperti Paulus, tetaplah percaya bahwa ada celah, ada terang, dan ada kekuatan dari Tuhan yang tidak terlihat tapi nyata, tapi real, Bapak Ibu sekalian. Jangan menyerah ketika kita ditekan, sebab ketika tekanan itu datang, itu justru membentuk kekuatan kita. Paulus tidak menyangkal kenyataan penderitaan, tapi ia menekankan bahwa penderitaan tidak pernah mengalahkan kekuatan Tuhan yang menopang di dalam dirinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kesesakan tidak akan pernah dapat mengalahkan yang namanya iman. Karena kekuatan yang menopang itu bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan Allah. Ketangguhan sejati diuji saat tekanan itu datang untuk menghimpit hidup kita. Hari ini, dimanapun kita berada, saya percaya yang namanya tekanan itu ada, Bapak Ibu kalian. Yang namanya tekanan itu real. Baik itu di dalam keluarga misalnya, juga di dalam pekerjaan. Ada juga yang mengalami tekanan di dalam keuangannya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tekanan ini membuat kita menyerah. Jadilah orang-orang yang tangguh. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, never give up. Dimanapun kita tinggal di zaman ini, kita akan bergumul dengan yang namanya tekanan, ya. Ada orang-orang Indonesia yang hari-hari akhir ini pindah ke New York, ke Amerika Serikat, ke Philadelphia, Bapak Ibu sekalian, dan dia berharap tinggal di Amerika hidupnya lebih nyaman. Tapi kenyataannya waktu sampai di Amerika, tekanan yang dia hadapi itu hampir-hampir membuat dirinya putus asa. Tapi puji Tuhan, karena orang-orang begini ada di dalam komunitas, maka kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami berkata, kalau kamu sudah sampai dan tiba di New York, di Amerika Serikat ini, jangan menyerah. Tuhan itu tidak selalu mengangkat tekanan yang kita alami, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas Tuhan itu akan selalu menguatkan pundak kita untuk dapat memikulnya. Kekuatan sejati adalah tetap berdiri ketika semua alasan untuk berdiri sudah hilang. Kehidupan bukan tentang menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah-tengah badai. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus tangguh dalam menghadapi yang namanya godaan. Bersama saya ucapkan godaan, 2, 3, godaan. Dunia modern ini penuh dengan godaan, ya. Godaan tidak selalu berbentuk dosa besar yang jelas dan mencolok. Seringkali godaan datang dalam bentuk pilihan yang nampaknya normal, umum, bahkan dianggap keren, tapi sesungguhnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maka itu Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus menasihati agar kita ini tidak ikut arus dunia. Dunia memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh yang namanya hedonisme.
Isinya mengejar kesenangan, pemuasan diri sendiri. Juga materialisme, yaitu menyembah harta, Bapak Ibu sekalian. Dan juga budaya instan, yaitu mengabaikan proses demi hasil yang cepat. Orang yang tangguh secara rohani tidak hanya kuat menahan tekanan dari luar, tetapi juga kuat berdiri saat godaan datang dari dalam, yaitu dari keinginan hati yang belum dikuduskan. Seringkali di dalam doa untuk orang-orang yang berulang tahun, ya kalau Bapak Ibu memperhatikan, saya selalu berkata begini, Bapak, biarlah sebagai hadiah ulang tahun ini, doa-doa daripada anak-anakmu ini yang belum dikabulkan, dikuduskan terlebih dahulu oleh kuasa darah Yesus. Dan setelah itu kabulkanlah ya Abba ya Bapa sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Sebab ada banyak doa-doa permohonan yang belum dikuduskan sehingga tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak dikabulkan. Tetapi kalau doa-doa dari Bapak Ibu semuanya sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan, maka percayalah cepat atau lambat itu pasti Tuhan kabulan. Tuhan kabulkan. Godaan adalah segala sesuatu yang menggoda kita untuk melanggar kehendak Allah. Bisa berupa tindakan, pola pikir, kebiasaan, relasi, bahkan ambisi yang kelihatan baik tapi menyingkirkan Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu ketika rekan kerja kita mengajak untuk memanipulasi laporan demi bonus. Orang yang tangguh akan berkata no way, tidak, tidak, dan tidak. Atau ketika pasangan atau teman dekat mendesak kita untuk hidup kompromi, ya melanggar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kita bilang no way, ya. Menolak untuk ikut pesta liar, pesta-pesta yang tidak memegang nilai-nilai firman Tuhan, itu adalah bentuk ketangguhan. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai, air laut sangat deras menghantam. Tapi selama air itu tidak masuk ke dalam kapal, kapal tetap bisa mengapung. Demikian pula dengan kehidupan orang percaya. Dunia bisa penuh dengan tekanan dan godaan. Tapi selama kita menjaga agar nilai-nilai dunia tidak masuk ke dalam hati kita, kita akan tetap kuat dan bertahan. Yang membuat kapal tenggelam bukan air di luar, Bapak Ibu sekalian, tetapi air yang masuk ke dalam. Karakter adalah siapa kita ketika godaan lebih mudah daripada ketaatan. Dalam godaan, karakter itu dibuktikan. Orang yang tangguh tetap memilih taat walaupun situasinya sulit. Menjadi tangguh dalam menghadapi godaan berarti mampu berkata tidak pada hal yang nampaknya menyenangkan tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hari ini kita telah belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Rahasia ketangguhan. Tangguh itu bukan pilihan Bapak Ibu sekalian, tapi keharusan. Yang pertama kita belajar, kita harus tangguh di dalam rutinitas kita sehari-hari dengan cara meluangkan waktu secara sengaja untuk kita berdoa, memiliki waktu-waktu kualitas sendirian dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus tangguh dalam tekanan, sebab tekanan-tekanan, godaan-godaan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan untuk melebihi kekuatan kita. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang memanggil dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar rahasia hidup tangguh. Biarlah Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah kesibukannya menjadi pribadi yang tangguh dapat diteladani oleh setiap kami. Karena kami adalah keluarga besar kerajaan Allah. Biarlah keteladanan yang diberikan oleh Rasul Paulus maupun Tuhan kami Yesus Kristus bisa kami hidupi, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tangguh, sebab kekuatan kami bukan datang dari luar, tapi kekuatan kami datang daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang hidup tangguh.